Nah, ini kan udah rumit atau membuat orang lebih bingung. Ini gimana sih pelaksanaannya, Mbak? Kok kayaknya banyak yang tumpang tindih ya untuk menghasilkan SDM yang berkualitas ini kok agak susah. Gimana, Mbak? Silakan, Mbak. Selamat pagi, rekan-rekan profesional. Pada pagi ini kita akan berbincang nyeleneh tapi ilmiah. Kita mengenamakan pembicaraan ini adalah bincang-bincang ala-ala atau obrolan ala-ala. Nah, pada pagi ini saya bersama kakak saya, Mbak Nining Iskandar, yang akan membahas mengenai pendidikan di Indonesia. Semoga video podcast pada pagi ini bisa memberikan arahan baru ya kepada para pemirsa yang melihatnya. Mbak, ini pertanyaan pertama nih ya. Gimana sih sistem pendidikan di Indonesia ini, rumit atau membuat orang lebih bingung? Nah, ini kan udah rumit atau membuat orang lebih bingung. Ini gimana sih pelaksanaannya, Mbak? Kok kayaknya banyak yang tumpang tindih ya untuk menghasilkan SDM yang berkualitas ini kok agak susah. Gimana, Mbak? Silakan, Mbak, jawab, Mbak. Kalau sistem pelaksanaannya mungkin Mas Menteri jauh lebih tahu ya. Tapi kalau dari aku sih orang awam aja, agak ribet ya perasaan gitu. SDM-nya juga nggak terwakili gitu. Apalagi di sekolah-sekolah negeri. Kalau swasta sih kita mungkin bisa lihat agak sedikit bagus lah. Mutu ininya, strukturnya juga lebih bagus, sistemnya berjalan dengan baik gitu. Tapi kalau di sekolah negeri kayaknya kurang. Oh, jadi ada ini ya, perbedaan ya antara di sekolah negeri dan sekolah swasta. Justru lebih efisien itu di sekolah swasta ya, iya. dibandingkan sekolah negeri ya. Betul. Bukan berarti karena kita nggak bayar. Di sekolah negeri kan identiknya nggak bayar gitu. Swasta bayar tapi udah full semua tertata gitu. Terus sebenarnya sih sekolah negeri ada juga yang berbayar, yang mencekik juga ada gitu. Tapi ya standar juga, fasilitasnya tetap sama gitu. Tetap sama ya. Nah, ini kalau mengenai kurikulum nih gimana nih? Apakah kurikulum ini sudah menyesuaikan dengan perubahan zaman yang serba teknologi, serba high tech ya kan? Kadang-kadang teknologinya berkembang tetapi pendidikan tidak mampu mengikuti perkembangan teknologi. Akhirnya terjadi kesenjangan antara perkembangan teknologi dan juga penyelenggaraan pendidikan. Nah, ini yang kita sering lihat. Kalau kurikulum ngarah ke teknologi sih belum ya. Kita masih Kurtilas itu atau kurikulum 13 itu sebenarnya bagus. Cuman pengaplikasiannya dari guru ke siswa itu kurang banget kalau aku lihat ya. Aku kan pelaku di sekolah juga gitu. Jadi siswa-siswi di sekolah yang ada yang ngerasa tertekan. Loh, pendidikan karakter kan harusnya tidak membuat anak tertekan ya kan. Terus orang tuanya juga tertekan. Banyak lah. Ada perintilan dari sekolah itu yang bikin kita itu gregetan gitu. Ya. Sementara di mana aja tuh kan selalu ada dua golongan yang pro sama kontra. Itu pasti. Ya. Ada yang nantang, ada yang setuju ya. Nah, yang kasihan ini yang nggak di mana-mana. Oh gitu. Yang nggak ke sana, nggak ke sini, nggak ke pro, nggak ke kontra. Dia cuman gitu. Padahal sebenarnya dia juga tahu, cuman nggak berani ngomong gitu aja. Kalau untuk kurikulumnya sih saat ini masih bagus lah. Masih bagus masih fine-fine aja gitu. Mungkin di generasi berikutnya harus dirubah total. Berarti Menteri Pendidikan di masa depan atau di nantinya harus punya nih visi yang baru ya. Untuk mengubah paradigma pendidikan di Indonesia. Karena kita melihat bahwa banyak sekali pendidikan ini diselenggarakan, tetapi untuk menyiapkan sumber daya manusia yang unggul ini agak kesulitan. Apalagi untuk wilayah Asia Tenggara, kita masih jauh tertinggal dari tingkat SD sampai tingkat universitas. Ini kan jadi masalah besar. Sedangkan pada abad 21 ini kan abad persaingan, bukan hanya kemampuan teknologi, kemampuan bahasa. Bahkan kalau kita belajar dari negara lain seperti India, ini sangat bagus. India bisa menempatkan SDM-nya ini di perusahaan-perusahaan besar, bahkan menjadi CEO. Ya, dan ini kan sebuah
pelajaran yang penting bagi kita nih, bagaimana mengubah sistem pendidikan di Indonesia bisa lebih bersaing di pasar dunia. Jadi kita harus menyiapkan SDM yang berkualitas bukan hanya di tingkat nasional, tetapi di tingkat dunia. Ini tantangannya kan besar sekali. Mbak punya opini mengenai hal itu? Mungkin lebih ke paradigma ya. Iya. Mengajarkan masyarakat untuk lebih terbuka wawasannya itu juga nggak gampang gitu, karena satu, minat baca kita kurang banget. Ya, ini jadi persoalan serius nih. Ya, terus tadi di channel siapa gitu kan kita lihat bareng juga, kreatif aja enggak gitu kan. Ya. Apalagi berinovatif gitu, kurang banget gitu. Urutan keberapa tadi ya? Ya, urutan ke 80 nggak ada urutannya kalau iya, dari 50 besar juga kan? tingkat inovasi ya, ini kan sangat memperhatinkan. Ini kan ini harus jadi istilahnya pekerjaan rumah nih bagi para pengambil keputusan. Bagaimana meningkatkan pendidikan di Indonesia? Ini bukan persoalan dalam 5-10 tahun mendatang, tetapi persoalan untuk jangka panjang 100 tahun mendatang. Karena pendidikan itu kan kunci menciptakan bangsa yang lebih maju. Dan ini yang menjadi masalah besar sekarang bagi negara kita nih untuk memperbaiki kualitas pendidikan. Kalau menurut aku juga sih pendidikan belum menyeluruh gitu. Maksudnya belum rata secara informasi gitu ya. Yang kita lihat di ini secara umum itu kan, di media secara umum itu kan yang level menengah ke atas. Betul. Yang level menengah ke bawah itu kan tidak tersentuh ya. Seharusnya buat semua level ya, punya standar yang sama. Ya. Apalagi diagram kita begini gitu. Oh gitu. Ya. Diagram kita kan segitiga. Yang jadi bawah yang paling gede gitu kan. Besar, yang masyarakat yang tidak terjangkau itu jauh lebih banyak. Ya, sedangkan yang paling kerucut ini yang jumlahnya sangat kecil. Ya kan. Sementara kesempatan kan nggak hanya yang ada di tengah sama di atas. Iya. Yang di bawah ini justru harus dapat informasi yang lebih detail. Betul. Jadi ya memang ini intinya sih harus ada inovasi dalam membuat program pendidikan di Indonesia. Iya. Oke pemirsa, ini salah satu bincang-bincang saya dengan kakak saya. Terima kasih. Oke, selamat pagi. Next ketemu lagi di topik yang berikutnya. Topik yang lain. Definitely